Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat menikmati kebahagiaan hingga hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru SD Citata, yang terhormat rekan guru dari SD Pasirola, yang terhormat rekan guru dari SD Ciwangun, juga yang saya cintai rekan guru dari Palasari Kiran. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah mengizinkan memberi tempat, juga bersedia hadir di tugas praktek budaya positif. Semoga acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang terakhir doa tutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Citata, yaitu Bapak Ahmad Sumantri SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Atas izin Bu Gesti minta izin hoyong ada kegiatan, pengen ada kegiatan di SD Negeri Citata. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Jadi diseminasi ini mungkin penyampaian pengetahuan, ya, penyampaian pengetahuan kepada rekan-rekan sekalian. Pertama saya ucapkan juga selamat datang kepada Bu Gesti, ya. Kemudian juga terima kasih kepada rekan-rekan guru, ya, yang dapat menghadiri kegiatan ini, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa menerima apa-apa yang disampaikan, ilmu pengetahuan dari Ibu Gesti, ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Bila topik kedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Saya di sini mencoba menyampaikan materi budaya positif. Bukan saya mau mengajari atau bagaimana. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, di sini sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik, maka baucang. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan. Lalu halaman sekolah dan dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman benar-benar bisa mendisiplinkan anak? Bagaimana? Bisa. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Bisa. Ya. Selanjutnya adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Oke. Boleh beri alasan satu saja, bukti misalnya. Kenapa setuju dengan pernyataan ini? Di sini kan ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena dari yang pertama
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah itu adalah salah satu mendisiplinkan anak. Hukuman itu kan ada beberapa ya, ada yang berat, bahkan ada yang ringan. Tetapi di dalam budaya positif ini kita tidak boleh memberikan hukuman berat apalagi fisik seperti itu. Jadi menurut saya hukuman mendisiplinkan anak pada membaca dan membersihkan halaman itu memberikan dampak positif juga. Jadi literasi dan membersihkan sekolah. Untuk yang kedua, memberikan penghargaan, jelas setuju karena meningkatkan motivasi belajar. Ketika penghargaan itu tidak hanya diberikan dari barang-barang ya, seperti tepuk tangan aja itu sebuah penghargaan. Mungkin itu yang setuju. Oke, baik, terima kasih. Bagus, kalau ada tepuk tangan. Oke. Selanjutnya nih, slide selanjutnya Pak Ujan. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai kebijakan universal, apalagi di kurikulum Merdeka, kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di situ coba tolong Pak Ujan selanjutnya dulu di slide-nya ini. Oke. Di situ profil pelajar Pancasila, di situ ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu beriman, bertakwa, lalu beramal mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sebetulnya anak-anak tanpa disuruh oleh kita, mereka itu setiap hari melaksanakan kebajikan universal yang dimaksud di sini. Ya, apalagi misalnya contohnya di setiap sekolah pasti 1 minggu sekali ada dilaksanakan sholat duha misalnya, itu sudah termasuk di poin 1. Nah, ini di poin 2 ada mandiri. Mandiri bukan hanya bisa pakai baju sendiri saja gitu. Ketika di sekolah mereka bisa melaksanakan tugas individu ataupun misalnya tugas kelompok, itu juga bisa dikatakan mandiri. Oke, selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini yang masih menjadi PR bagi kita semua ya, Bapak Ibu guru, apalagi misalnya dengan anaknya yang segitu banyaknya, apalagi di kelas saya ada 51 orang, jadi tidak bisa membuat anak semuanya bernalar kritis ya. Dalam arti misalnya berpendapat aja ya, bebas berpendapat. Ada saja anak yang nggak mau lah, biarin lah itu mah, biarin si A aja yang berpendapat gitu ya, biarin si A aja ya yang semangat ya dalam belajar. Ada aja yang seperti itu. Ketika diminta untuk bebas menyatakan pendapatnya, kadang mereka itu malas, malu-malu. Nah, itu sebetulnya tugas kita untuk membangun mereka untuk dapat bernalar kritis. Oke, selanjutnya adalah berkebinekaan global, baik dalam berbudaya, kan kita berbeda-beda budaya ya, juga berbeda-beda agama. Mungkin di kita itu tidak akan tidak akan menjadi masalah ketika dalam hal agama ya gitu. Tetapi di sekolah-sekolah yang lain, apalagi di teman-teman saya yang ada di kota, banyak siswa-siswanya yang berbeda agama. Nah, itu sebetulnya bikin pusing, bikin bingung, tidak hanya dalam penilaian saja, tetapi dalam sehari-harinya mereka kadang tidak toleransi dan membeda-bedakan teman. Itu juga sebagai PR kita. Oke, selanjutnya adalah bergotong royong, tidak usah jauh-jauh karena setiap hari juga ya, seperti tugas piket kelas itu termasuk bergotong royong. Oke, ada juga kreatif, apalagi sekarang kan di Merdeka Belajar, anak-anak dituntut untuk lebih kreatif, jadi tidak hanya bunyo saja ya, yang seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Ujang silakan. Selanjutnya adalah ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Namun sebelumnya kita speaking dulu kayaknya udah pada ngantuk ya. Ada yang bisa nemenin saya di depan? Ya, siapa? Bu Mimin aja sini ya. Kita kan kostumnya sama, gemoynya juga sama ya. So, mari kita di sini. Silakan yang lain berpasangan ya. Pak Ujang silakan berpasangan dengan Bu Hani. Berhadapan-hadapan. Nabila
ketika saya bilang double disc itu kita di bahasa Inggris ya, double disc dan double dead itu. Salahnya seperti ini, dikepalkan tangannya, silahkan berhadapan-hadapan. Oke, dua-duanya ya, dua-duanya. Ini salah contohnya dulu gitu ya, 2 kali double. Kalau this berarti dibuka ya, lalu double lagi, double dead, ini berarti di punggungnya, punggung ketemu punggungnya. Double this double dead double this double dead double this dead. Bisa kan Bapak Ibu ya? Oke, ayo semangat Pak Unang dan Pak AA. Oke, ya, oke. Saya pandu ya, kita bareng-bareng ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Double this double dead double this double dead double this dead. Oke. Oke, makasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya, itu bisa diterapkan di kelas juga ya. Mungkin sudah ada yang diterapkan di kelas. Nanti dalam bahasa Inggris bisa ya, Bu Min, nanti di Ciwangun juga bisa. Oke, kita kembali lagi ke teori motivasi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi, ketika seseorang melakukan sesuatu hal, gitu ya, ketika mereka dalam berperilaku, semua itu ada motivasinya. Namun ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini ada dibagi 2, ya. Di sini ada motivasi eksternal yang terjadi karena ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu karena takut dihukum. Gitu. Jadi si anak itu sebetulnya bukan maunya begitu, tetapi karena misalnya takut dihukum sama guru atau misalnya takut kelihatan sama kepala sekolah, jadi dia melakukan hal seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Oke, yang selanjutnya ada motivasi eksternal karena imbalan atau penghargaan atau iming-iming. Ya. Misalnya Bu Mimin datang ke sekolah setiap hari tepat waktu karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, misalnya itu sebuah penghargaannya misalnya ya. Jadi motivasi Bu Mimin itu sebetulnya bukan dari dalam dirinya, tetapi karena ingin dipuji ya, karena ada imbalan dan ada iming-iming. Oke, selanjutnya adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, seharusnya yang ada dalam diri kita ataupun diri anak tersebut adalah motivasi internal. Oke, motivasi internal itu adalah tujuannya adalah untuk menghargai diri sendirinya. Misalnya anak ketika melihat satu sampah saja atau misalnya ada beberapa sampah, dia tidak terlihat oleh guru atau tidak terlihat oleh kepala sekolah, tetapi dengan sendirinya dia berinisiatif untuk membuang sampah tersebut. Begitu misalnya. Nah, itu sebetulnya dorongan dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Dia sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Dia bisa bertanggung jawab dan mencintai lingkungan. Oke, next, Pak Ujang. Nah, di sini ada merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, tidak usah diperintah oleh siapapun. Ya, anak tersebut memerintah dirinya sendiri. Oh iya, ketika lihat sampah, wah berarti benar saya harus buang sampah karena nanti kan pasti makin kotor kan kalau makin banyak. Oke, next, Pak Ujang. Nah, di sini tadi ada yang dibahas oleh Bu Putri itu ya. Apakah disiplin dihukum itu sesuai dengan kata disiplin itu? Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang selanjutnya, Pak Ujang masih ada.
Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi Tea, seperti yang dicontohkan tadi, penghargaan menghukum kita. Kenapa? Karena ada motivasi, itu bukan motivasi dari diri sendiri Tea, gitu. Ketika kita tidak ada penghargaan atau misalnya tidak ada yang melihat atau tidak ada imbalan, kita tidak akan melakukan itu. Gitu. Jadi ada lagi misalnya, kan kalau sekarang kan tidak boleh adanya peringkat ya, gitu. Tidak boleh adanya peringkat sebetulnya karena itu akan tadi penghargaan menghukum saya. Karena ada salah satu contoh di sekolah saya. Ketika anak itu dikasih peringkat, dia tuh dikasih peringkat 1. Jadi dia tuh merasa bahwa dirinya tuh paling hebat, paling wah, paling wow. Jadi dia ngerasa bahwa dirinya berhak untuk melakukan hal yang tidak baik sebetulnya ya kepada teman-temannya. Dia sombong, dia berani membuli, meledek, menghina gitu. Karena dia tuh ngerasa punya kemampuan yang lebih dan dikasih penghargaan tadi ya sama guru gitu. Oke, selanjutnya Pak Ujang. Nah, kita bisa mengganti bentuk penghargaan tersebut oleh apresiasi seperti tadi Bu Putri bilang, tidak usah oleh uang ya Bu Put, ataupun misalnya benda atau apapun. Dengan misalnya kita melihat anak yang tadi memungut sampah itu ya, ketika melihat kita ucapkan terima kasih ya sayang sudah sudah memungut sampahnya tanpa disuruh juga, misalnya seperti itu anak juga sudah merasa dirinya senang ya gitu, merasa dirinya dihargai, oh iya diakui, dikasih apresiasi misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau di dalam kelas itu kamu hebat misalnya ya, kamu luar biasa, itu pun adalah penghargaan. Oke. Nah, di sini ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke. Tadi Tea beri pengakuan secara khusus langsung kepada jenisnya, dan pengakuannya seperti apa, itu tentang apa? Gitu, kayak tadi Tea misalnya karena dia sudah berani memungut sampah meskipun tidak disuruh. Nah, lalu beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan kita fokus pada satu saja, mentang-mentang sih dia berikan, atau misalnya kemampuannya dari 10 besar lah, jadi di 10 besar kita tuh fokus sama anak itu saja, anak yang dikasih apresiasi kayak nilai pas itu hanya sebagian kecil sebetulnya. Kadang ada anak
pintar tapi lagi sakit, pusing atau bagaimana, nilainya jadi kecil kan ya, mungkin seperti itu ada. Nah, kita harus fokus pada prosesnya. Oke, next Pak Ujang. Nah, sini contoh pengakuan atau apresiasi ke kebajikan seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Atau misalnya kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu sudah bagus, kamu sudah memiliki rasa empati yang sangat besar. Itu akui, pengakuan itu sebuah pengakuan. Jadi dia merasa berbesar hati ya. Oh iya gini guru teh ternyata merhatikan ke saya teh gitu. Meskipun saya misalnya teh levelnya di pembelajarannya di tingkat yang lebih rendah misalnya teh seperti itu. Oke, next Pak Ujang. Nah, di sini ada saya ingin minta pendapat Bapak dan Ibu guru. Sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuen? Konsekuen, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana? Hukuman atau konsekuen? Konsekuensi. Hukuman, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena kan waktu pandemi itu harus memakai masker ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Nah, selanjutnya akan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, thank you. Yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi, Bu Mil? Oke. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Misalnya dia datangnya ke sekolah, kan aturan di sekolah harus memakai sepatu hitam, sedangkan dia memakai sepatu putih atau misalnya coklat ya, boleh. Rata-rata dia seharian disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Sebetulnya ini ada yang terlewat ya. Kalau dalam pembelajaran itu dia tidak mengenakan, disuruh dicopot, jadi seharian itu dia tidak mengenakan gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah boleh seperti itu, hukuman atau konsekuensi itu termasuknya? Kalau tidak mengenakan sepatu selama seharian misalnya, konsekuensi. Oke, thank you. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, thank you. Selanjutnya Pak Ujang, silakan. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini ya, terlihat ya. Nah, tadi dari jawaban Bapak Ibu kira-kira benar apa tidak gitu ya, tepat apa tidak gitu. Nah, di sini yang pertama ini, mencatat 100 kali itu sebetulnya termasuk hukuman, lari mengelilingi termasuk hukuman. Lalu murid diminta push up juga hukuman. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Sedangkan menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga itu adalah konsekuensi. Oke, next Pak Ujang. Oke, ada yang terlewat ya sebetulnya mah. Tadi kenapa itu teh disebutnya hukuman atau konsekuensi? Karena kalau hukuman itu sebetulnya balik lagi Pak Ujang ke yang tadi. Bentar, makasih. Nah, oke, itu hukuman itu adalah sesuatu hal yang langsung spontan terjadi dan itu sebetulnya menyakiti anak. Ya enggak, Bu? Karena tidak sesuai dengan keinginan anak sebetulnya. Tanpa kita tahu dia masalahnya seperti apa, kita langsung saja menjudge dia, menghukum dia. Itu beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi
adalah hal yang datangnya dari sebuah peraturan yang sebetulnya sudah disepakati oleh semua orang, termasuk siswa. Jadi siswa itu tahu, oh berarti kalau kita nggak begini, berarti konsekuensinya harus kayak begini. Nah, si anak juga tidak mencak-mencak mentah-mentah langsung nolak gitu kan ya, karena dia sudah tahu aturannya seperti apa dan konsekuensinya seperti apa gitu. Next, di sana nanti kita akan ketemu lagi tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini ada apa itu restitusi. Oke, sebelum ke restitusi, gimana ice breaking lagi ya, boleh? Oke, nanti ikutin saya, kita tepuk dang dingdung ya, tepuk dang dingdung, tepuk dulu seperti ini. Tepuk dang dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang ding, yes. Oke ya, oke. Coba boleh Bu Mila, mau Bu Mila ke depan? Bu Mila, ayo Bu Mila. Bu Mila dulu, ayo ke depan. Ibu kelas 1 biasanya lebih ceria, lebih semangat ya. Lebih lagi dalam ice breaking, oke. Lebih gemoy. Dan Dadang, tapi jangan Dadang ya. Dadang kepala sekolah saya. Oke. Nah, tepuk dan dingdung. Oke. Tepuk dan dingdung, tepuk dulu ya. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding. Yes. Oke, makasih Bu Mila. Oke. Oke. Kita mulai kembali Bapak Ibu. Di sini ada apa itu restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Jadi mereka ingin menjadi apa sesuai dengan kebajikan universal yang dari itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut Goshen. Nah, di sini restitusi ini bisa kita pakai nanti di pemecahan masalah. Nah, ciri-cirinya Pak Ujang, tolong selanjutnya. Udah. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Selanjutnya ada memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kalau tadi hukuman kan paksaan ya. Gitu. Restitusi untuk menuntun melihat ke dalam dirinya sendiri apa yang sebetulnya salah dan apa yang harus diperbaiki. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa dia berbuat seperti itu, kita cari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Oke, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Di situ restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti dia bisa mencari solusinya sendiri. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka kembali kepada kelompoknya, mereka tidak malu-malu karena berbuat salah lalu dikucilkan karena dia mempunyai solusi tadi. Oke, next kita ke nah di sini ada 5 posisi kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita menghadapi masalah murid, menyelesaikan masalah murid, kita mempunyai posisi. Yaitu yang pertama posisi kontrolnya adalah posisi kontrol dari luar, ada posisi kontrol dari diri. Posisi kontrol seperti tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini posisinya adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, yang termasuk identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai penghukum.
dukung. Ya, contohnya seperti apa? Tadi teh misalnya datang terlambat nih, langsung aja kamu push up. Ya, kamu push up, tanpa ditanya si anak teh, kunaon mana teh? Ya, langsung aja. Terus di sini ada ciri-cirinya. Belum? Oke. Di sini ada ciri-cirinya. Misalnya menghardik, lalu menunjuk. Oke. Lalu menyakiti dan menyindir. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Gitu. Nah, hasilnya si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Lalu dia meletakkan guru di luar dunia berkualitas dia. Jadi bukan itu yang dia inginkan. Oke. Nah, lalu si anak ketika dia dihukum karena tadi merasa benci, merasa dendam, dia langsung berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, nanti juga menghukum lagi, gitu kan ya. Oke, next. Di sini identitas gagal yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, misalnya seharusnya kamu jangan berbuat seperti itu. Bagaimana nanti kalau misalnya orang tua kamu merasa kecewa, ya, karena tahu kamu seperti itu. Anak kan pasti ngerasa, oh iya ya, aku tuh udah salah, udah kayak gini. Tuh. Atau misalnya muncul ke diri sendiri, misalnya kata, aduh ibu merasa kecewa. Bagaimana nanti kalau ibu dimarahin sama kepala sekolah karena misalnya membiarkan kamu seperti itu. Nah itu membuat si murid merasa bersalah. Oke. Di situ hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Oke. Dan si murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena tadi merasa bersalah ya. Dan si murid itu dia kalau tadi kan biarkan saja, kalau ini kan iya bu maafkan saya. Terus dia tuh nanti ngerasanya rendah diri gitu loh, karena benar-benar dia ngerasa oh benar ini tuh kesalahan saya gitu. Selanjutnya adalah posisi teman. Nah, ini kontrol dari luar juga, kontrol dari luar untuk anak. Ada posisi teman dan posisi pemantau. Posisi teman misalnya ketika anak datang terlambat, kata Pak Ujang teh begini, baik, sok we masuk gak apa-apa, nanti absen mah ku bapak diuruskan, misalnya gitu. Baik, urusan kamu mah nanti biar bapak yang ngomong ke kepala sekolah gitu. Jadi anak teh ngerasa ketergantungan sama guru gitu. Atau misalnya ingat kan kamu sudah selalu dibantuin sama ibu gitu. Jadi kalau apa-apa suatu saat misalnya gurunya tidak ada, dia bingung akan hal yang harus dia lakukan, motivasinya seperti apa, karena motivasinya dari luar gitu, kontrolnya dari luar. Oke, next. Di situ ada pemantau. Di sini pemantau dia menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak diawasi, mana sabodo deui gitu, ya. Itu misalnya tadi contohnya nih, si posisi pemantau ketika misalnya anak nih terlambat ya, kayak tadi itu dia disuruh tidak mengenakan tidak mengenakan sepatu setiap hari selama seharian itu. Atau misalnya disuruh mencatat misalnya selama jam istirahat ya, itu dipantau ada waktunya. Berarti selama jam istirahat dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya menulis itu saja 100 kalimat yang tadi ya. Oke, next di sini ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Nah, posisikan kita yang bagus itu adalah sebagai manajer. Sini ya. Di sini sebelum kita jangan langsung menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dia biar kita tahu apa alasan dia sehingga melakukan hal seperti itu, misalnya gitu. Dan buat dia tidak tertekan, tanyakan alasannya kenapa, lalu nanti cara kamu memperbaikinya seperti apa, terus kamu sebetulnya pengen jadi orang seperti apa sih?
Jadi nanti dia bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikannya. Oh iya, aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, orang yang menghargai dan menyayangi teman, orang yang bisa mengontrol emosi, misalnya seperti itu. Anak bisa seperti itu. Nah, ketika mereka kembali lagi kepada teman-temannya, dia tidak malu lagi karena sudah mendapatkan solusinya tadi. Dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Oke, next Pak Ujang. Di sini ada segitiga restitusi. Oke, Pak Ujang silahkan. Nah, di sini yang pertama caranya, itu saya kemarin sudah memenuhi tugas di modul 1.3 gitu tentang segitiga restitusi, dan alhamdulillah anak tuh ternyata mengerti ketika diajak, ayo kita bikin video tentang ini, kita praktik tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalnya jangan langsung di ini, udah kamu mah kadul, bangun telat jadi terlambat, misalnya seperti itu. Kita bilang seperti ini harusnya. Setiap orang pasti melakukan seperti itu. Nah, ibu juga pernah gitu. Kan enak ya kalau seperti itu, anaknya udah jadi ngeluh aja seperti itu. Kayak benar-benar yang rendah diri gitu. Terus kita bilang kamu bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Teman-teman juga banyak. Nah, oke. Lalu kita divalidasi kebutuhannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Alasannya apa? Sebetulnya ya, alasan dia kenapa gitu, karena misalnya tidurnya telat atau misalnya mamahnya tidak membangunkan, dan di situ ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Oke, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya alasan kamu kenapa? Ya bu, misalnya karena si mama nggak mau bangunin, terus tadi malam asik nonton TV jadi pokoknya kemalaman, misalnya kayak gitu, jadi bangunnya terlambat. Oke, nah sekarang cara yang lebih efektif nih untuk agar kamu tidak terlambat lagi bagaimana? Nah, kita kembalikan lagi kepada anak tersebut. Jangan tuh besok mah misalnya kamu kudu udah pagi-pagi gitu ya, langsung gitu. Terus anak kan ketika ditanya seperti itu, oh iya bu, nanti malam saya tidak akan begadang misalnya. Lalu saya akan meminta mama atau ayah untuk membangunkan saya. Oke, next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti Bapak dan Ibu sebetulnya tidak dibuat keyakinan kelas juga sebetulnya. Bapak dan Ibu sudah punya peraturan sendiri ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak itu juga, gitu. Oleh anak-anak, apa yang disepakati? Misalnya anak-anak kayak kemarin kata anak-anak bu, itu kayak keyakinan kelasnya jangan pelit. Nah, dibikinlah sama kitanya kalimat positifnya, berbagi, misalnya berbagi dengan teman. Nah, dalam keyakinan kelas tolong dihindari jangan, tidak boleh, tidak itu. Jadi biar itu menghindari kalimat negatif. Oke. Nah, lalu selanjutnya misalnya Hamid, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar misalnya begitu. Oh iya bu, tidak tepat waktu, tidak menghargai teman gitu kan. Sedangkan anak-anak yang lain sudah masuk, dia belum masuk gitu ya, misalnya begitu. Kembali lagi ke nilai-nilai kebajikannya. Oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya gitu, balikin lagi ya sama ibu bapak Min, sebetulnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Iya bu, sebetulnya saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, terus menyayangi dan menghargai teman-teman, misalnya seperti itu. Oke, next Pak Ujang. Nah, ini sebetulnya sudah dicontohkan oleh saya. Sekarang tolong kesini saja Pak Ujang. Yang ini. Oke. Dari beberapa masalah yang anak-anak lakukan, boleh dilakukan, bukan hanya boleh dilakukan saja, tapi kita juga sama ya, sebagai orang dewasa pernah melakukan kesalahan dan itu ada alasannya.
Kenapa? Karena ada salah satu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar dan manusia dunia berkualitas. Next Pak Ujang. Oke. Nah, 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan dan murid butuhkan. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, ya. Di sini lalu kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, bertahan hidup, ya. Jangankan anak-anak, kita pun sama sebagai orang dewasa membutuhkan bertahan hidup, ya. Pak Unang ketika kemarin sakit juga untuk mempertahankan hidup Pak Unang kan caranya dengan berobat ya Pak. Nah, berobat terus makan yang benar, asupan makanannya yang benar misalnya ya, yang bagus, yang baik. Lalu terus ketika kalau orang dewasa kenapa mencari pekerjaan? Karena untuk bertahan hidup. Itu sebetulnya ya. Kan ada tujuan, kenapa kita capek-capek nyari kerjaan? Gitu. Untuk mendapatkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk membeli makanan. Makanannya apa? Masuk ke sini lah biar kita bertahan hidup misalnya. Nah, begitu pun dengan anak-anak, contohnya saja. Misalnya ya, ada anak-anak yang suka malak nih. Ya enggak Bu? Pak? Nah, ya malak, lalu misalnya rebut makanan temennya gitu. Jangan langsung kita ini, kamu kenal malak. Emang kamu tuh diberi duit apa aku mama kamu, misalnya aku ayah kamu gitu. Tanyain dulu kenapa. Berarti dia kurangnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, misalnya karena kurang disayang itu misalnya memang kurang dikasih sayangnya, dikasih duitnya sama mamahnya, atau misalnya memang mamahnya lagi nggak ada. Nah, sebetulnya dia tuh kenapa ngerebut yang temennya? Karena dia tuh ingin bertahan hidup, ya, karena dia ingin makan, ingin asupan gitu. Nah, nyambung lagi ke sini. Ketika dia ditanya oleh kita, dia itu ngerasa diterima, ngerasa disayang sama kita, ya nggak Bu, Pak? Lalu setelah itu ada yang namanya penguasaan atau power di sini. Ketika anak-anak telah menguasai sesuatu, nah balik lagi ke yang tadi ya, tolong beri pengakuan, gitu. Tolong beri pengakuan, karena jangankan anak-anak, kita pun ya kalau misalnya menguasai sesuatu, ingin rasanya ya dianggap, diakui gitu sama orang-orang gitu. Begitupun dengan anak-anak, ketika anak-anak diakui, mereka pun merasa bangga terhadap dirinya dan dia pasti melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, next. Di sini ada kebebasan. Jangankan anak-anak ya Bu, Pak, kita juga butuh kebebasan. Nah, contohnya dalam mengajar di dalam kelas. Nah, misalnya ada salah satu guru yang sukanya matematika nih Bu, matematika. Terus aja tiap hari ngajarnya matematika saja dan memaksa anak yang segitu banyaknya harus bisa matematika. Padahal kan anak itu beragam dan sangat unik, mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Bagaimana cara kita menggali potensinya? Ya nggak usah di matematika terus. Kalau misalnya dia sukanya olahraga ya Bumin, atau misalnya kemarin seperti Bumin yang juara 1 pupuk. Nah itu sama Bumin itu digali potensinya dalam tarik suara gitu, dalam seni suara itu bisa. Misalnya dia kemampuan belajarnya mah ya rada rendah gitu. Cari yang lainnya. Terus ditanya kamu sukanya belajar apa? Kamu sebetulnya ingin jadi apa? Nah, tugas kita adalah mengantarkan dia ya mencapai cita-citanya agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya memang tidak saat itu langsung si anak itu merasa tercapai cita-citanya, tetapi ketika kita arahkan, contohnya saya saja ya, dulu waktu kelas 6 di SD sama ada guru Pak Maman
sangat baik orangnya. Dia tuh nggak pernah memaksa anak untuk, ayo kamu belajar IPS kudu mati, yuk kalangan yuk kudu bisa, matematika juga kudu gitu ya. Tapi dia mencari minat anak, coba karena nyanyi, apakah karena nyaman, apakah karena keterampilan, alhamdulillah tuh. Nah, saya juga punya bekal tuh sebetulnya dari SD gitu. Jadi kita dari situ juga bisa menyalurkan hobi kita gitu. Selain itu bisa menjadi soul kita, terus nanti kita bisa nambah channel sama orang-orang gitu ya. Tapi itu juga sebetulnya bikin kita ngerasa bebas, ngerasa senang. Nah, ini juga maksudnya kena kesenangan teh. Senangnya anak bagaimana? Anak teh bosan di kelas lain gitu ya. Yang kemarin dilakukan sama Bu Mila atau misalnya Bu Putri, Bu Ranti sama Bu Meme ya. Anak-anak sekarang kita belajar di mana nih? Bu, ayo di luar, aku bosan di dalam mah gitu. Nah, berarti kesenangan dan kebebasannya kita bisa arahkan bisa laksanakan ya. Karena sepatutnya kita seorang guru harus bisa menyediakan pembelajaran yang aman, menyenangkan itu bagi murid. Jadi anak-anak juga tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan. Itu ya. Mungkin itu dari saya ya, Bapak Ibu. I speaking to you. mau akhiran ya. Nah, kalau kata saya bersatu kali gitu ya. Berdua kali ber. Bertiga kali ber. Berkali-kali cigi ber. Oke, 1, 2, 3. Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali cigi ber. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu semua, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit lumayan lah gitu, bisa memperbaiki apa sebetulnya yang masih kurang dari diri kita. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan-Dewan Guru semuanya yang sudah mendukung saya di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dari curah pendapat peraturan yang menurut kalian itu patut untuk disepakati bersama, yang nantinya kita akan lakukan bersama-sama ya. Contohnya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan ya. Terus misalnya kata kalian apa lagi selain dilarang sampah membuang sembarangan? Apa lagi coba? Apa? Hah? Jangan? Boleh, apa lagi? Oke, jangan marah-marah, apa lagi? Jangan nangis. Nah, silakan nanti kalian tulis pendapat kalian yang barusan di kertas yang sudah Ibu siapkan. Nanti setelah selesai silakan nanti ditempel di situ ya, curah pendapat tentang peraturan kelas. Nanti setelah semuanya ditempel di situ,
melihat poin-poin apa saja yang menurut kita itu sebetulnya sama. Ya, jadi dikerucutkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke. Karena ini banyak, boleh satu orang satu bisa. Apa dari awal aja? Jadi biar gimana ya? Biar ketahuan. Yang laki-laki berarti kertasnya warnanya hijau ya. Jadi itu langsung tuliskan aja. Atau misalnya jangan tulis ya. Yang perempuan yang putih. Orang lagi? Sekarang. Satu lagi? Sudah. Oke, nah itu sudah kebagian semuanya kertasnya ya. Silakan. Apa sih? Oh, sama ya, tuh ya. Yang penting nggak hijau sama. Setelah mendapat kertasnya, silakan di situ tuliskan pendapat kalian tentang peraturan yang menurut kalian seharusnya itu ada di sekolah. Nanti kita ubah dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Silakan. Enggak. Satu orang satu aja ya pendapatnya, satu aja. Silakan ditulis. Apa? Gak usah dikasih nama. Ya.
misalnya harusnya gini nih, anak-anak tuh harusnya tidak boleh terlambat datangnya. Misalnya di situ tidak boleh datang terlambat, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau misalnya dalam perilaku nih, ya tidak boleh marah-marah tadi kayak ya kata Asia misalnya, atau selanjutnya lagi misalnya tidak boleh pelit, ya harus berbagi misalnya, atau apa saja. Silakan sok, enggak waktunya lama, silakan sesuai dengan pendapat kalian yang kalian ingin ungkapkan. Sok apa inginnya apa sih? Nah, tulisannya agak gede ya, nanti kan sama ibu dibaca satu-satu, setelah itu nanti disimpan di sini ya, ditempelkan di sini. Oke, silakan kalau yang sudah silakan ditempel. Nanti ditempelnya yang agak rapi aja ya, biar soalnya kan kita ada berapa orang di sini, 51 orang, ada orang di sebelah sekolah. Oke. Silakan yang sudah, siapa lagi? Oke, maka Ami, silakan ditempel di depan. Apa? Sok silakan. Dok, Hamid. Terbalik gak itunya? Kenapa? Oh. Yang nempelnya di belakang ya. Oke. Silakan nih, siapa lagi? Saudara sudah silakan duduk. Nanti kita lihat mana yang sama, yang sekiranya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang sama yang mana. Ayo, berapa orang lagi? Silakan Mbak Ir.
pendapatnya? Peraturannya? Hah? Tidak boleh menyebut nama orang tua. Oh, yang kenceng aja silakan apanya? Tidak boleh menjahili. Tidak boleh menjahili. Tidak boleh menjahili. Oke. Siapa lagi? Tidak boleh Tidak boleh bullying. Ya. Ya, siapa lagi? Tidak boleh menyebut nama orang tua. Oke. Tidak boleh terlambat. Oke, tidak boleh terlalu. Alma, ada? Bawa sampah sembarangan. Apa? Lagi? Ada? Tadi apa? Nulisnya? Kesusahan. Oke, makasih. Boleh sampah sembarangan. Tidak boleh pelit. Iya. Sekarang bagi laki-lakinya, coba Joko, apa tadi? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Oke, kalau Ilham? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Sekarang nih, sebelah sini. Tidak boleh sombong. Tak boleh sombong, bagus. Apa lagi? Siapa? Tuh, Sarul tadi nulisnya apa? Tidak boleh membuli teman. Hah? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli teman. Fahri? Tidak boleh membuli. Sama, tidak boleh membuli. Kalau Ridho apa? Oke. Ismail Hafiz apa? Berkata kasar, bagus. Adam? Tidak boleh berkata kasar. Oh, bagus. Fikri apa? Ayo jangan malu-malu. Tidak boleh apa? Bully. Ya, bagus. Ramdan apa? Tidak boleh membuli orang lain. Sombong. Tidak boleh sombong. Oke, baik. Tidak boleh pelit. Kalau Lafa apa? Jangan apa? Tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit. Apalagi Cibran apa? Jangan apa? Lupa lagi. So, ya, ada yang sebelah sini. Tadi apa? Masih ingat? Tadi Faris apa tentang apa? Jangan marah. Bagus. Apa lagi? Jangan marah-marah. Sama. Sama. Jangan marah-marah. Oke, sama. Sama. Berarti menginginkan suasana kelas yang nyaman ya. Tidak ada bentak-bentakan, tidak ada marah. Oke. Sekarang lihat, silahkan dilihat, kita lihat di sini ya. Poin-poinnya berarti yang lebih banyak itu tadi ya. Nah, yang lebih banyak itu adalah jangan marah-marah. Oke, itu jangan marah-marah. Oke. Yang kedua apa nih? Tidak boleh menjahili. Ya. Terus yang sama dengan tidak boleh menjahili apa ya? Tidak boleh bullying ya. Tidak boleh bullying. Lagi yang sama dengan itu. Tidak boleh membuli sama, tidak boleh membuli sama ya. Ini sama, ini tidak boleh marah. Jangan marah-marah, ini sama. Tidak boleh bully, tidak boleh mengejek tadi ya. Sama ini. Oke. Lagi stop membuli, jangan marah-marah, sudah iya. Tidak boleh berbahasa kasar. Boleh. Ini bisa masuk ya. Satu rumpun ya. Tidak boleh. Bisa sama juga dengan juga ya. Berbahasa kasar. Oke. Tidak boleh memukul orang lain sembarangan. Nah,
sombong bisa. Tidak boleh sombong. Oke, boleh nambah lagi? Boleh. Tidak boleh berantem dengan teman. Sok kita tulis dulu aja di sini ya. Dia masuknya kemana? Tidak boleh berantem dengan teman. Tidak boleh sombong, ada tadi ya. Tidak boleh apa namanya ini? Tidak boleh pelit. Ya. Tidak boleh pelit ini sama. Tidak boleh membiarkan orang lain kesusahan. Berarti harus apa tuh? Nah, tidak boleh membiarkan apalagi ya? Tidak boleh menangis, tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Berarti bisa masuknya kemana ya? Nah, jangan marah-marah bisa ya? Tidak boleh saling menyalahkan. Nah, terus tadi teman
tidak boleh berbahasa kasar, tidak boleh memukul, tidak boleh menyebut nama orang tua, nggak boleh mengejek gitu ya. Berarti di sini keyakinan kelasnya berarti apa? Apa? Hah? Menjaga persatuan. Nah, sesuai dengan sila keberapa tuh menjaga persatuan itu? Ketiga. Sesuai dengan sila ketiga. Ya, itu ya. Pokoknya ini tidak boleh menjadi, tidak boleh ini. Intinya ini berarti bersikap apa? Bersikap baik kepada teman-teman. Oke, ini tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Bisa juga ini tidak boleh pelit, berarti sama. Bisa jadi ini sama. Berarti gimana? Harus saling berbagi. Apa lagi? Hah? Harus saling. Oke. Apa lagi? Kalau tidak boleh bullying itu saling menghargai. Ini tidak boleh membiarkan orang lain kesusahan. Bisa juga dengan ini berarti membantu apa? Nah, membantu teman atau orang lain yang kesusahan. Oke. Di sini tidak boleh buang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan. Gimana? Hah? Buanglah sampah. Terus. Tidak boleh menyontek. Berarti itu berhubungan dengan apa? Ah, nilai-nilai kebajikannya berarti apa? Bertanggung jawab, berusaha sendiri, mandiri. Ya. Tuh. Oke. Lagi. Tadi tidak boleh menyontek ya. Tidak boleh datang telat. Nanti gimana itu? Datanglah tepat waktu. Oke. Sekarang sini keyakinan kelasnya kita tulis. Yang pertama di sini berarti apa nih? Yang pertama. Sekarang gunakan apa namanya? Kalimat positif. Kata-katanya positif. Tidak, jangan, nggak boleh, itu harus dihilangkan. Tadi teh naon? Apa? Sabar. Sabar. Oke? Jadi jangan marah-marah. Gimana? Sabar dan mengontrol emosi ya. Oke. Sabar. Lebih kecil. Ini ya. Oke. Yang kedua apa tuh? Ya, menghargai. Menghargai. Apa lagi? Menghormati. Ya, dan menyayangi. Menyayangi teman. Oke. Sekarang yang ketiga. Ya. Hah? Apa? Saling tolong. Oke.
sampai sama yang jangan terlambat itu. Tentang kebersihan bagaimana? Menjaga kebersihan. Kelas dulu aja ya. Ini kan kayak kelas. Menjaga kebersihan. Nah. Oke. Dan yang terakhir di sini tidak boleh datang terlambat. Datang kelas tepat waktu. Ya. Datanglah tepat Waktu. Jangan pakai lah ya. Datang tepat waktu. Oh, ini ada satu lagi. Jangan menyontek tadi apa? Bertanggung jawab dan mandiri terhadap apa? Tugas ya. Boleh mandiri dan bertanggung jawab, boleh? Bertanggung jawab dan mandiri. Oke. Ini segini saja ya. Ya. Ini. Saya silakan nomor 1 dibaca dulu semuanya. Oke, gimana? Dirasa cukup gak? Cukup. Nah, dari keyakinan kelas ini, apakah kalian bersedia melaksanakannya? Sedia. Sudah sesuai dengan hati kalian? Nah, nih, jangan lupa berarti yang pertama itu adalah sabar dan mengontrol emosi. Ya, berarti bagaimana? Kita jangan langsung tersulut emosi atau tersulut amarah. Tahu langsung marah? Ya. Oke. Lagi selanjutnya menghargai dan menghormati dan menyayangi teman. Tadi teh ya, tidak boleh membuli dalam arti tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek, apalagi tidak boleh menendang, memukul, ya, meludahi, ya, tidak boleh. Tidak boleh, harusnya menghargai, menghormati, dan menyayangi teman. Oke, selanjutnya tidak boleh sombong, di situ ada ya. Saling tolong menolong, berarti tidak membiarkan apa namanya teman ketika kesusahan terus peduli, apalagi melihat teman yang celaka, ya, atau misalnya teman tidak punya pensil atau penghapus, gimana? Lagi itu berbagi dengan teman, apalagi kalau apa namanya, kalau Sabtu makan bersama ya. Nah, ini kadang ada yang tidak membawa makanan, ya, gimana sikap kita, bagaimana? Membagi.
Ya, oke. Ibu dulu ya. Anak ini telah disepakati bersama. Silakan. Bagaimana saja silakan. Ayo. Siapa? Silakan. Boleh. Oke, selanjutnya siapa? Ayo. Mereka di AMBK sudah belajar tanda tangan ya. Siapa lagi? Ayo anak hebat. Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Siapa? Gimana aja? Boleh. Gimana aja? Lagi? Siapa lagi? Tuh, siapa lagi ayo? Mim. Sok Septian silakan apa namanya? Siapa lagi? Ayo. Atuh dari 51 orang kan ini banyak. Ayo, silakan. Lagi. Yo, akang-akangnya silakan. Ayo, jangan, ayo terus. Ya, kasih ke yang lainnya, teman lainnya. Oke, peace, ya, bagus. Ayo teteh-tetehnya. Ayo Sophia silakan. Hah? Pasya belum? Ayo. Gimana aja, boleh. Ya. Ayo Kansa belum?
Lagi? Ayo siapa yang mau lagi? Bim, Baim. Ya. Udah ini dirasa cukup, bisa mewakili? Sekarang sudah sepakat? Ya? Asya mau? Ayo, sok, silakan. So ini kita closing ya. Kita dulu. Oke. Ya. Kita mau. Ya. Nah, kita closing, tapi sebelum closing kita ice breaking dulu ya. Oke. Kita